Kan ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Berangkatlah kita ke tempat kerja kita. Ini yang dianjurkan oleh Islam. Artinya apa? Kita walaupun tidak membaca Al-Quran, kita tidak sholat, pada kita berdagang itu, kalau itu, maka kita berarti dalam keadaan zikir kepada Allah. Nah, ini istimewanya Islam. Walaupun yang nampaknya yang dikerjakan dunia, tapi dinilai di hadapan Allah kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, Pak ya. Fala yakhfa ya. Kalaulah kita tidak tahu cara-cara dagang yang betul, kemudian yang kedua tidak bisa memerangi hawa nafsu kita, maka fala yakhfa, maka tidak menutup kemungkinan ma tau'adallah, apa yang telah diancamkan oleh Allah kepada kita, min ta'addadil hudud, berlakunya hukum-hukum hudud. Hudud itu pelaksanaan hukum yang menurut Allah salah, hukumnya ini. Itu hudud namanya. Jadi dalam Islam, Pak ya, dalam Islam itu dagang itu pertama memang dianjurkan oleh Rasulullah, karena memang pekerjaan Rasulullah itu dagang, Pak ya. Sebelum dia menjadi Rasul itu dagang, Pak ya. Nah. Kemudian setelah itu summa inna baqiyatil uqud, dan orang perlu mengetahui ya, bentuk-bentuk akad dalam yang dimaksud muamalah tadi, Pak ya. Dalam Islam itu kan banyak akad. Nah. Pertama, minal ijarah, dari akad ijarah. Akad ijarah itu akad sewa. Pak ya. Itu disebut dalam Islam, itu akad sewa. Itu namanya akad ijarah. Pak ya. Itu ada dalam Islam. Jadi sewa menyewa itu ada aturan dalam Islam, Pak ya. Nah, itu di sini hanya ringkas, Pak ya. Nanti ijarah itu ada pecahannya. Ada pecahannya, bagaimana cara ijarah yang benar, Pak ya. Di antaranya kalau kita menyewa barang, kita harus bertanggung jawab kerusakan barang, Pak ya. Di antaranya, kemudian dan kita harus mampu mengembalikan barang itu. Kalau kita sewa bagus, akhirnya kembalinya harus bagus. Itu artinya orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, wal kirot, dan akad hutang piutang, Pak ya. Saya ngutang dengan Pak Sakiri itu ada akadnya, Pak ya. Ada akadnya. Jadi kalau akad hutang bagaimana? Ya. Boleh itu akad hutang, itu namanya akad kirot. Seperti orang minjam ke bank itu sebenarnya akad kirot, Pak ya. Hutang. Bagaimana aturannya? Itu akad kirot. Karena itu banyak caranya, Pak ya. Itu akad kirot ya. Kemudian warrohni, akad gadai, Pak ya. Jadi gadai itu memang dari zaman Rasulullah sudah ada, Pak ya. Bahkan Rasulullah pernah ngutang kepada orang Yahudi, Pak ya. Nah, bahkan Rasulullah pernah ngutang kepada orang Yahudi ya. Kemudian dibayar oleh Rasulullah setelah Rasulullah punya duit. Dan Rasulullah pernah ngutang unta, Pak ya. Pernah ngutang unta, anak unta umur 4 tahun untuk keperluan. Kemudian setelah itu ada dalam hadis bab utang piutang dalam kitab Subul Salam, Pak ya. Rasulullah ngutang anak unta umur 4 tahun, Pak ya. Setelah Rasulullah dapat unta dari zakat, orang bayar zakat, unta itu umurnya 7 tahun, Pak ya. Maka unta yang umur 7 tahun itu harganya dengan unta yang 4 tahun kan beda harganya. Rasulullah membayarnya dengan unta yang umur 7 tahun. Ya. Nah, kalau menurut kita itu kan sudah riba. Tapi enggak. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling baik itu adalah membayar hutangnya dengan cara yang lebih baik. Nah, dari cara ini Islam mengartikan bahwa orang ngambil keuntungan melalui catatan hutang piutang itu tidak ada salahnya. Yang penting rela sama rela. Ya. Nah, itu ada aturan semua, Pak ya. Itu aturan semua, itu hutang. Wal wakalah, dan akad perwakilan, Pak ya.
Saya punya barang suruh jual dengan Pak Sagirin, saya sudah konsen dengan Pak Sagirin. Pak Sagirin ini wakil saya, itu yang akad wakalah. Boleh Pak Sagirin bertindak menjual barang itu sama dengan barangnya sendiri, karena sudah mendapat wakil. Itu akad wakalah. Kemudian ada lagi akad wadi'ah. Ya. Akad wadi'ah itu Pak ya, akad titipan. Ya. Titipan, orang yang menerima titipan wajib memelihara titipan itu ya, sampai bisa dikembalikan dalam keadaan utuh. Ya. Itu akad titipan. Kemudian wal hawalah, akad hawalah itu ada denda, ya, akad denda. Ya. Itu ada memang dalam Islam. Jadi denda itu memang sudah diatur dalam Islam. Ya. Kadang-kadang orang yang menerima denda yang tidak mau, ya, merasa dirinya dirugikan, padahal itu sudah ada aturan hukum. Ya. Kemudian wadiman dan akad pertanggungjawaban, itu semua diatur di dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya wasyuf'ah dan akad memberikan pertolongan, ya, memberikan pertolongan, semua itu diatur. Kemudian yang terakhir adalah akad wasiat wa ghairiha dan yang lainnya. Itu semua ada aturan-aturan turunannya, Pak ya. Jadi itu sudah ada di dalam Islam, Pak. Nah, jadi artinya apa?